Baik jemaah sekalian, kita awali majelis ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bisunnatihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid Al-Falah Yasmin Sektor 6 yang sama-sama dicintai Allah. Alhamdulillah kita sudah memasuki 1 pekan Ramadan ya. Mudah-mudahan insyaallah semua ibadah kita bisa kita pertahankan semangatnya, kita tingkatkan kualitasnya, dan mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah bantu kita, Allah berikan taufik hidayah sehingga tahun ini kita bisa menuntaskan dengan sempurna. Satu hal yang paling kuat membuat kita bisa menyempurnakan Ramadan, ingat satu hal ini. Ramadan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri. Ada orang yang sangat berharap dari ibadah kita. Ada sosok yang sangat rindu dengan ibadah kita. Dan sekiranya kita bisa istiqamah, ya, ibadah kita ini bisa tuntas dengan baik, betapa bahagianya sosok-sosok ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita, berugilah orang tua yang punya anak di bulan Ramadan tapi anak-anaknya tidak banyak beramal soleh. Apalagi mereka yang sudah di alam baka. Mungkin Anda punya pengalaman tapi tidak disadari. Kadang kita lagi tadarus malam-malam, ada bau aroma abah itu datang. Ada bau aroma ibu almarhumah itu ada. Kalau orang tertentu, kayak bau abah. Ditanya, cium enggak? Enggak. Hanya orang tertentu yang merasakan itu. Kenapa? Karena sang orang tua itu senang dengan anak yang itu. Dia di bulan Ramadan, ibadahnya dia jaga dengan baik. Makanya kalau Anda malas, Anda mengalami malal, kejenuhan, ingat aja orang tua. Betapa dia sangat sedih kalau ibadah kita kemudian turun. Karena bagaimanapun orang tua kandung itu automatically mendapatkan pahala yang mengalir dari ibadah-ibadah kita. Di antara sosok orang tua yang luar biasa itu tentunya kita tidak mungkin melupakan sosok yang satu ini. Namanya Bunda, ibu kita. Bagi Anda yang ibu sudah tidak ada, saya titip banyak beramal soleh. Karena dia sangat mengharapkan, dia nggak tega rahimi tempat kita lahir, kemudian anak yang dilahirkan ini tidak mampu meringankan beban dia, apalagi menyelamatkan dia nanti di yaumil akhir. Karena aset terbaik seorang anak, aset terbaik bagi orang tua itu adalah anak-anak yang soleh. Waladun soleh yad'ulah. Saya ingin kita melihat dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46. Surat yang ke-46 ayat yang ke-15, halaman 504,
halamannya 504. Al-Ahqaf surat 46, ini awal juz 26. Tadi awal juz 8. Ini awal juz 26. Berarti berapa hari lagi nih? Masya Allah. Ya. 46 halaman 504. Al-Ahqaf ayat 504. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 46 ayat 15 ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Wawasainal insan. Dalam Al-Quran hampir semua ayat tentang orang tua bentuknya resmi. Begitu para ulama mengatakan, tidak ditemukan ayat tentang orang tua hanya berupa pengumuman, hanya berupa himbauan. Tapi hampir semua ayat tentang orang tua menyebutkan tentang resmi. Kalau bukan waqada wa wasainal, waqada kami tetapkan, SK, wa wasaina dan kami wasiatkan. Kalau dalam administrasi semuanya tertulis hitam di atas putih ini. Kertasnya kertas segel ini. Artinya apa? Kalau Allah bicara tentang orang tua, perkara yang paling serius. Perkara yang paling serius. Bahkan Rasulullah SAW menempatkannya menjadi perkara, 3 perkara utama dalam hadis ya oleh Imam Al-Bukhari, ditempatkan dari hadis pertama di kitab Adabul Mufrad ketika seorang sahabat Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayyu amalin afdal, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha, solatlah kamu pada waktunya. Summa ya Rasul, birrul walidain, kemudian apalagi? Berbuat baik pada orang tua. Summa ya Rasul, al-jihadu fi sabilillah. Hadis Abdullah ibnu Mas'ud ini ditempatkan menjadi hadis pertama dalam kitab beliau ini. Ini luar biasa Pak, karena ini salah satu amal terbaik. Ramadan bulan terbaik. Jangan bikin amal kaleng-kaleng ya. Amal kaleng-kaleng tuh ngaji tidur, itu amal kaleng-kaleng namanya gitu. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali Ramadan harus diingatkan. Bayangkan kalau Ramadan tidur, gimana bulan yang lain? Allahu Akbar, takbir. Ini gimana hari Senin ini ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena ini Ramadan bulan terbaik, tampillah dengan amal terbaik. Di antara amal terbaik itu adalah birrul walidain. Allah sebutkan, wasiatkan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan hampir semua kata berbuat baik dalam Al-Quran pada orang tua menggunakan kata ihsan. Ya, kita tahu kalau khotib Jumat berdiri di atas mimbar itu selalu menutup khutbah Jumat, dan kalau ayat ini dibacakan surat An-Nahl ayat 90 kalau dibacakan oleh khotib, pasti yang tidur bangun. Kenapa? Udah mau berakhir ini khutbah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Habis ini khutbah.
wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Tapi kalau baru ya ayyuhalladzina amanu taqullah, baru pertama ini khutbah, masyaallah. Tapi kalau sudah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Menarik memang ada beberapa ulama bahasa membedakan kata adil dan kata ihsan. Apa kata para ulama? Adil for all, adil untuk semua, tapi tidak untuk orang tua. Kau berlaku adil untuk orang tuamu, terlalu kau. Kenapa? Karena orang tua tidak pernah memperlakukan kita dengan adil, tapi dia selalu melakukan ihsan. Apa beda adil dengan ihsan, Pak? Adil itu proporsional, Pak. Kita berlaku tetap di tengah. Jatah kita 50, ambil 50. Jatah dia 50, beri dia 50. Orang adil itu benar-benar proporsional. Tapi kalau ihsan tidak, Pak. Jatah kita 50, kita cuma ambil 30. Jatah dia 50, kita beri dia 70. Mengambil lebih sedikit, memberi lebih banyak. Dan itu dilakukan oleh orang tua kita saat dia membesarkan kita. Itu yang anak-anak tidak pernah tahu. Dan itu para menantu tidak pernah berpikir bagaimana orang tuanya membesarkan suaminya. Setelah kemudian dia nikah dengan laki-laki itu, dia mulai mengkritik ibu mertuanya yang terlalu banyak campur tangan pada keluarganya. Padahal wanita itu tidak tahu diri, tidak sadar kau ambil pria itu sudah jadi. Wajar kalau seorang ibu mertua intervensi. Kenapa? Dia yang melahirkan pria yang kau nikahi itu. Kau terima dia sudah jadi, pengorbanannya, luar biasa. Makanya kata ihsan itu, kenapa sering dialamatkan kepada perbuatan baik pada orang tua? Karena tidak cukup perbuatan baik kita sendiri. Perbuatan ihsan itu kita lebih memberi pada orang tua daripada kita sendiri. Saya ingin membacakan sedikit. Ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran nih. Agak sedikit kontroversi judulnya, tetapi mari kita sedikit berpikir. Saya berharap setelah mendengar ini Ramadan ini kita benar-benar tidak beri peluang sedikit pun kita lalai. Karena dia yang mungkin sudah di alam baka sangat berharap pahala mengalir dari anak-anaknya. Judul tulisan ini, Ibu Pembohong. Gak enak memang didengar, semacam mendiskreditkan seorang ibu, tapi memang dia pembohong. Mari kita urai satu-satu. Seorang ibu dalam hidupnya membuat banyak kebohongan. Dulu saat makan, jika makanan kurang, ia akan berikan makanan itu kepada anaknya dan berkata, "Cepatlah makan nak, ibu tidak lapar." Bohong. Insyaallah. Ketika yang tersisa hanya ikan dan daging, ia akan berkata, "Ibu tidak suka daging nak, makanlah nak." Masya Allah. Tengah malam saat dia sebenarnya sedang sakit, tapi ketika menjaga anaknya yang lagi sakit, ia akan berkata, "Istirahatlah nak, ibu masih belum mengantuk." Masya Allah. Dan manakala saatnya anaknya sudah lulus, sukses, bekerja, mengirimkan uang untuk ibu, ia berkata, "Simpanlah untuk keperluanmu nak, ibu masih punya uang." Masya Allah. Tak kala anaknya sudah sukses menjemput ibunya untuk tinggal di rumah besar, ia selalu berkata, "Nak, rumah tua kita sangat nyaman, ibu tidak terbiasa tinggal di rumahmu yang besar."
Saat menjelang tua, ibu sakit keras, anak akan menangis. Tapi sang ibu lagi-lagi berkata, ibu masih tetap bisa tersenyum sambil berkata, jangan menangis nak, ibu tidak apa-apa. Itulah kebohongan-kebohongan terakhir yang dibuat oleh seorang ibu. Tidak peduli seberapa sukses kita, seberapa kaya kita, ia selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita, tapi tidak perlu dan tidak mau anak-anaknya mengkhawatirkannya. Semoga semua kita yang jadi anak bisa menghargai setiap kebohongan ibunya. Percayalah wahai ibu, mudah-mudahan doa kami dari anak-anakmu selalu menyertaimu. Mudah-mudahan Ramadan ini setiap tadarus kita, huruf yang kita baca, bermakmum kita tiap malam 1 juz di sini, subuh, qiyamul lail, infak kita, mudah-mudahan bisa mengalir kepada dia. Amin insyaallah. Jamaah sekalian, kalau kita lemah, ingat dia luar biasa. Saya baru pulang dari kampung. Ibu saya itu 80 tahun, pasang ring 4, tidak pernah, tentunya tidak bisa vaksin, positif. Di rumah itu adik positif, kemanakan positif. Saya ngurus ibu saya sampai mandiin. Apa yang terjadi? Ya, 3 kali saya di swab negatif, sampai orang puskes bilang, Pak coba pindah lagi cari tempat swab yang lain, karena saya urus ibu saya. Ya, seumur hidup jarang pernah kita mandiin orang tua. Dulu kita kecil, dia selalu mandiin kita. Makanya yang masih punya bunda tahun ini, kalau sudah booster pulanglah. Udah nggak ada Ustadz ibu, minimal ibu mertua Pak. Kalau nggak ada lagi, cari lagi ibu mertua Pak. Karena cuma ibu mertua yang bisa ditambah, kalau ibu kandung nggak bisa lagi. Itu khusus untuk mereka itu ya. Biasalah, level wacana ya, masya Allah. Jadi jamaah sekalian, saya berharap kalau kita lagi malas tilawah, lagi malas bangun sholat, nggak kebayang kalau arwah dia itu datang, ya Allah kok hari ini kamu malas gitu. Masya Allah, orang tua kita itu banyak sekali mengharapkan, apalagi 3 ibadah ini. Nah 3 ibadah ini kalau bisa, ibadah yang paling dirindukan orang tua yang sudah meninggal dari anaknya. 3 ibadah pokok. 1, sholat. 2, Al-Quran. 3, infak. Inilah 3 ibadah Pak, yang harus kita optimalkan di bulan Ramadan. Ya, ibadah yang paling pokok Pak. Ya, diupayakan. Sholat, selain sholat wajib, kalau bisa jangan ditinggal 1 pun sholat rawatib. Karena cuma sholat rawatib inilah Pak, tidak ada sholat yang lain yang bisa menggantikan sholat wajib yang pernah kita tinggal kecuali sholat rawatib. Karena Rasul menyampaikan sholat rawatib khusus di bulan Ramadan nilainya seperti sholat wajib di bulan yang lain. Kita pernah tinggal sholat kita waktu SMP, SMA, kuliah, mungkin kesibukan apa kelewat begitu, tapi kita tidak ingat, sulit dikodok. Maka gantilah sholat yang pernah tertinggal itu dengan sholat rawatib. Syarat tidak meninggalkan sholat rawatib, nggak boleh masbuk, nggak boleh masbuk. Pokoknya kalau 1 Ramadan ini Pak, dan ingat ya, itu akan mengalir pahalanya pada orang tua. Masya Allah. Yang mana itu Ustaz sholat rawatib? Hadis Ibnu Abbas dari istri Nabi Maimunah 12 rakaat. Dari Ibnu Umar 10 rakaat. Bedanya di mana Ustaz? 2 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sebelum zuhur.
Kalau bisa 4 rakaat sebelum zuhur. Lihat jam iqamah. Kalau jam iqamahnya tinggal 4 menit, 4 rakaatnya bikin 1 salam. Tapi kalau masih panjang, 4 rakaatnya bikin 2 salam. Urutannya 2 rakaat sebelum subuh. Kalau masih ada yang nggak dapat qobliyah subuh dengan jam iqamah, berapa menit di sini, Pak? Oh, di masjid saya dirobah ya, khusus subuh 20 menit. Kenapa? Karena yang sudah sholat itu, Pak, berdoa. Saya lihat nggak ada yang ngobrol, tangannya semua angkat gini, Pak. Ada yang sampai nangis. Kenapa? Karena berharap doa antara azan dan iqamah, apalagi di bulan Ramadan, diijabah. Aneh duduk ngobrol. Bainal adzanain, di antara 2 azan, yaitu azan dan iqamah, berdoa. Gimana Ustadz kalau kesiangan? Karena sahurnya jam 3, setengah 4 ngantuk, ketiduran, bangun setengah 7. Allahu Akbar. Sekalipun bangun setengah 7, jangan tinggalkan qobliyah subuh, karena Nabi tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Dalam riwayat yang sahih, seumur Nabi cuma 1 kali kesiangan, itu di medan perang. Karena tidak ada sahabat yang tega ngebangunin Nabi. Hanya Umar yang kebetulan juga kesiangan, membacakan keras ayat yang dibaca. Dan ketika Nabi terjaga, Nabi ternyata mengerjakan 2 rakaat terlebih dahulu, baru dia mengerjakan subuh. Kenapa? Raq'ataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kala itu apa sekarang? Jayan atau apa itu? Hipernaon itu habis itu, Masya Allah. Jadi sekali lagi jangan tinggalkan ya rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau selama Ramadan tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, luar biasa itu, Pak. Cuma mau gimana Ustadz? Azan baru mandi. Ya. Udah mandi nggak enak perut. Udah tuh. Jangan membiasakan diri azan itu baru mandi. Selalu upayakan prepare-nya itu 30 menit sebelum waktu sholat. Kan rata-rata bulan Ramadan dibagikan tuh lembaran imsakiyah. Masalahnya imsakiyah itu yang salah cetak selalu cuma 2, yang ditebalin waktu imsak dan waktu maghrib. Orang tidak memperhatikan waktu zuhur, waktu asar. Harusnya yang dicatat itu semua. Makanya Pak, sandarkan diri kita dengan waktu-waktu sholat. Jaga itu rawatib. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Gimana Ustadz yang lain? Ya, hadis tentang 4 rakaat sebelum asar sahih. Ya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah itu, namanya sebagian ulama menyebut sholat mutlak. Sholat mutlak. Mutlak itu gimana? Sholat yang kadang Rasul kerjakan, kadang tidak. Tapi kalau rawatib tidak pernah ditinggal Nabi. Asar sebelum asar, kata Ibnu Umar, kadang Rasul melaksanakan, kadang kami lihat dia tidak laksanakan. Maka disebut sholat mutlak. Bapak wudhu nih, duduk habis subuh tidak ada sholat sunat, betul. Tapi ketika bapak wudhu balik, jangan langsung duduk, tetap sholat 2 rakaat, namanya sholat mutlak. Apa kata Nabi kepada Bilal? Aku melihat terompahmu, mendengar bunyi terompahmu. Apa amalmu Bilal? Nabi tidak pernah mengajarkan amal itu. Apa kata Bilal? Aku tidak pernah berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Masya Allah. Maka itu disebut kategori sholat mutlak. Ya. Nah bapak-bapak, ini ibadah sholat ini Pak, jaga baik-baik, karena mereka sangat menantikan dari kita. Ya, sangat, karena anak kandung dengan orang tua otomatis pahalanya mengalir. Waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Kata doa itu artinya sholat.
Ya, makanya kata Imam Muslim, amal yang paling utama setelah orang tua meninggal adalah menyolatkannya. Kemarin ada jamaah nangis dia, Ustaz, waktu saya lagi di Makassar, ibu saya meninggal sebelum Ramadan. Masya Allah. Tapi kata bapak, kamu tenang saja, dia lagi meninggal, lagi tadarus. Pas lagi baca Quran, tiba-tiba orang kaget, loh kok udah ketiduran di atas Quran, dipegang sudah dingin, meninggal lagi tadarus. Masya Allah. Kita akan mati dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Hati-hati yang suka buka HP, mati lagi buka HP. Udah begitu pasti lihat HP-nya, ini apa? TikTok. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, jangan sampai ketinggalan. Yang kedua Al-Quran, Pak. Pak, Al-Quran lebih dahsyat lagi. Satu huruf yang kita baca jadi 10 kebaikan. Tapi kalau Ramadan menjadi 70 kebaikan. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Ramadan itu syahrul Quran, fokus dengan baca Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran yang paling baik itu dibacakan saat sholat. Makanya bersyukur di sini seluruh sholatnya bacaan Quran dilanjutkan. Ya, maghrib 1 lembar, isya, kemudian subuh masih berlanjut. Tadi awal juz 8. Artinya jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Karena seluruh sholat jahar di masjid melanjutkan bacaan Al-Quran. Utsman ibnu Affan ini luar biasa, karena dia yang mengumpulkan Al-Quran, membukukan Al-Quran. Dia selalu menghatamkan Al-Quran pada sholat witirnya 1 rakaat. 1 rakaat khatam Quran. Wajar kalau dia jadi orang yang paling dermawan karena kekuatan ruh. Ternyata orang dermawan itu, Pak, tidak konyong-konyong, tergantung ruhaninya. Utsman itu rahasianya, itu tiap sholat witir khatam Quran. Makanya siang hari orang jarang lihat Utsman baca Quran. Tapi kalau sholat witir, Pak, dia pasti khatam Quran. 1 rakaat berdiri. Benar-benar dia pakai hadis Nabi, afdalus sholat atwalu qiyamihi. Seutama-utamanya sholat itu adalah yang paling lama berdirinya. Di sini nih imam tambah 2 lembar aja. Tua yayasan dapat surat masukan WA. Ini Al-Falah mau jadi masjid apa sih? Masya Allah. Gitu. Ya menyesuaikanlah, Pak, ya. Karena memang ini Masjid Al-Falah kan masjid komplek yang tiap tahun dibina. Harusnya menjadi jamaah Quranik. Ya, jadi udah benar-benar, dan paling membahagiakan itu berdiri lama di belakang imam. Harus menjadi kerinduan itu. Lama, Pak. Karena nanti kita akan berdiri lama, Pak, di Yaumil Mahsyar. Insya Allah ringan ahli Quran, Pak. Diri lama. Begitu, Pak. 1 huruf, Pak, mengalir kepada almarhum. Masya Allah, rindu sekali. Saya masih ingat abah saya itu. Mau besok lebaran malam takbir yang namanya habis maghrib sampai isya, dia nggak peduli. Orang dah sibuk ini apa semua, tetap aja dia duduk habis maghrib. Qurannya yang udah copot-copot tuh dia buka, ngaji dia. Makanya tempat itu kita tidak pernah geser tempatnya. Disitulah dia ngaji habis maghrib sampai isya. Masya Allah. Ramadan nggak peduli, pulang makan sedikit, Pak, duduk lagi sampai menjelang azan baru dia ke masjid jalan. Masya Allah. Baca Quran, Pak. Ini hari ke-7. Kalau yang puasa, ya, pada hari Ahad, hari ke-7, ya, Sabtu.
Jadi kalau hitung Ahad ini Saba'ah 7. Yang puasa hari Sabtu berarti ini sudah hari ke-8. Standarnya minimal hari ini seperti yang di sholat ini. Tadi kita subuh, ini masuk ya juz 8. Padahal ini baru hari ke-7. Berarti mengikuti 29 hari ini. Karena kemungkinan lebaran nggak ada yang akan berbeda ini, Pak. Ya. Pasti tanggal 2. Apalagi sudah diumumkan presiden kemarin, ya. Sudah diumumkan presiden. Jadi nggak betul ada sidang-sidang isbat. Sudah diumumkan presiden. Tanggal 2 lebaran hari pertama, tanggal 3 lebaran hari kedua, Rabu, Kamis, Jumat cuti. Ya. 4, 5, 6, 7, 8 Sabtu Ahad, tanggal 9 masuk lagi. Dan ditambah bonus hari Jumat tanggal 29 sudah libur. Masya Allah. Ya, makanya lihat hampir tiap hari booster penuh. Kenapa? Mau pulang kampung, Ustaz. Masya Allah. Bapak-bapak, saya bukan belain orang pulang kampung. Tapi kalau masih ada orang tua, Pak, pulang, Pak. Mahal. Tapi kalau pulang di sana, ibadah dengan keluarga. Jangan ngobrol pagi sampai pagi. Masya Allah. Itu kelemahan pulang kampung itu, panjang cerita. Cerita itu dicicil-cicil, Pak. Ya, dicicil-cicil. Ada orang tuh kalau pulang kampung ceritanya full sampai habis. Kayak khataman Quran, Pak, sampai selesai. Masya Allah. Baca Quran aja nggak begitu. Baca Quran, Pak. Usahakan baca Quran. Dan ingat kata Imam Syafi'i, baca Quran itu tidak juga hanya berpahala. Beliau mengambil Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat 14. Ini ayatnya luar biasa. Innal hasanat, setiap kebaikan dalam Islam, yudhib, menghapuskan kesalahan. Ternyata satu kebaikan, satu huruf 10 kebaikan. Ramadan 70 kebaikan. Pada saat yang sama pula 70 keburukan kita terhapus. Sampai 70 keburukan orang tua kita terhapus. Alif Lam Mim, 3 huruf 210 keburukan terhapus. Gimana satu Al-Quran? Berapa huruf satu Al-Quran? 1.027.000 huruf. Siapa yang pertama menemukan itu? Imam Syafi'i. Ini manusia cerdas, Pak. Ada orang yang coba menulis di sosmed, orang Saudi. Dia mengatakan nonsen, tidak mungkin Imam Syafi'i menghatamkan Quran seperti yang diberitakan orang. Ramadan 60 kali hatam, sehari 2 kali hatam. Karena dia nggak mungkin katanya sekelas Imam Syafi'i menyalahi Rasul. Murid-muridnya mengumpulkan manuskrip tulisan tangan beliau sampai kepada muridnya yang masih hidup, yang masih sambung besanatnya, membuktikan semua. Imam Syafi'i selama Ramadan 60 kali khatam. Imam Malik selama Ramadan menutup seluruh kajian hadisnya, hanya Al-Quran yang dibaca. Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti Imam Syafi'i. Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, semuanya ulama besar itu mereka fokus dengan Al-Quran. Pak, bahagia sekali dia di alam baka, Pak. Kalau kita Ramadan, Pak, lebih banyak pegang Quran daripada pegang HP. Tapi kan ini ada Ustadz Quran di sini. Ini bukan Quran, rekaman Al-Quran. Yang dianjurkan itu mushaf. Karena baca Quran di HP itu berisiko. Baru baca satu baris muncul WA. Aduh, WA itu ada tulisan, Bu, pesan nastar 100 toples. Allahu Akbar. Buka tidak ini, Masya Allah. Tapi kalau kita tidak jawab, lewat ini peluang. 100 toples, Pak. Dibuka. Kalau buka, maka ayat Qur'annya hilang. Yang muncul WA. Dijawab 100 toples besar apa 100 toples kecil. Langsung dijawab yang tadi.
100 toples besar dan 100 toples kecil. Wow, 200, Masya Allah. Langsung mau ambil kapan? Pekan depan, seminggu. Cukuplah, Masya Allah. Dijawab lagi, mau cash apa nanti ini? Diminta, kalau bisa nomor rekeningnya Bu, saya bayar sekarang. Allahu Akbar. Langsung nomor rekening Pak. Ya, langsung nomor rekening dikirim. Habis itu baca Quran? Belum. Apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan setelah itu? Telepon bapak, Pak, lagi di mana ini Pak? Di pasar. Tambah toples 100 yang besar, 100 yang kecil. Buat apa banyak-banyak? Ada yang pesan, Alhamdulillah, Ma ini berkah karena Mama tadarus. Padahal belum mulai tadarus, Masya Allah. Apa kemudian baca Quran lagi? Enggak, ya, tidak. Kenapa? Karena telepon lagi kakak di mana? Di rumah mah. Jangan pergi kemana-mana 3-4 hari bantu mama. Ada yang mesan, apa sih mah? 100 toples besar, 100 toples kecil. Masya Allah, rizki mah. Allahu Akbar, mah siap mah. Aduh ya Allah. Ya, apa baca Quran? Pas lihat lagi, tadi ayat mana ya? Udahlah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ustadz melarang orang jual nastar. Enggak boleh jual nastar, tapi bikinnya di awal bulan Sya'ban, stok banyak-banyak. Tapi gimana Ustadz, belum? Enggak, insya Allah laku. Gitu. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ini memang baca Quran Pak. Biarlah orang lain dengan amal apapun Pak, bapak baca Quran. Saya beritahu Pak, baik-baik Pak ya. Ini 3 amal ini Pak, 3-tiganya di Quran ada kekhawatiran Allah dan Rasul. Salat, apa kekhawatiran Allah kepada Rasul? Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ini kekhawatiran pertama. Kata Allah, ya Muhammad, ingat baik-baik, akan datang setelah mereka pengganti-pengganti yang suka meninggalkan, mengabaikan sholat. Itu sudah diingatkan oleh Allah. Akan datang pengganti-pengganti yang suka mengabaikan sholat. Al-Quran, lihat ayatnya, bagaimana keluhan, curhatnya Nabi kepada Allah diabadikan full oleh Allah di Quran. Surat Al-Furqan ayat 30. Surat 25 ayat 30. Wa qala ar-rasul, Rasul berkata. Bayangkan ini ayat modelnya begini. Wa qala ar-rasul, berkata Rasul itu, ya Rabbi inna qaumi ittakhadu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Sudah diingatkan oleh Allah. Ya, sudah diingatkan oleh Allah. Puncaknya infak. Ini 3 ini Pak, amalan ini Pak, orang tua paling butuh dari anak kandungnya. Infak, kenapa Ustadz? Karena di Quran ada ayat yang mengingatkan, tidak ada orang yang lebih menyesal ketika dia akan mati kecuali bab infak ini Pak. Quran surat Al-Munafikun, ya, Al-Munafikun surat 63 ya, ayat 9. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa anfiku mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dari rizki yang kami berikan. Kayak Allah beritahu, itu bukan milik kamu. Huwallazi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu waktu kami keluarkan dari perut ibumu tidak punya apa-apa. Kere, makanya kau nangis. Kami keluarkan kau dari perut ibumu tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Maka kata Allah, wa anfiku mimma razaqnakum, infakkan dari apa yang kami rizkikan kepadamu. Sebab dulu kamu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya apa-apa. Diminta kata Allah, infakkan yang kami rizkikan.
Qabla ayyatiya, sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kalian. Kemudian dia berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau bisa ya Allah, undur ajalku sesaat. Minta undur ajal. Ya, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Saya janji kalau saya diundur ajalku, saya akan bersedekah. Yang pertama dia ingat tuh hartanya. Wa akum minas solihin. Saya janji saya akan jadi orang soleh. Apa jawab Allah? Wa yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak mungkin memundurkan ajal seseorang apabila telah datang waktunya. Jadi bapak-bapak, anak-anak kita itu Pak, jangan datang ke masjid kecuali dia bawa infak, terutama waktu subuh. Bersedekah di waktu subuh itu luar biasa, karena ada hadis Pak, malaikat mendoakan orang yang bersedekah dan malaikat melaknat orang yang tidak bersedekah. Ya Allah, setiap pagi itu Pak, bukro, sedekah di waktu bukro. Masya Allah. Coba bapak, ini amalan yang orang tua paling harapkan dari kita. Dari kita. Ya, dia di alam baka tuh mengharapkan sekali. Masya Allah, hari ini apa yang dia lakukan? Karena orang tua itu sangat bergantung pada kita. Ya, makanya kita orang tua besarkan anak kita benar-benar dengan utuh, dengan kasih sayang, dengan doa. Kalau saya sih lihat ada banyak orang jadi orang soleh. Saya lihat bapaknya nggak apa-apa, boleh jadi kakeknya. Kakeknya berdoa, Allah tidak kabul pada anaknya, tapi pada cucunya atau pada cicinya. Ya, jadi kalau kita mendoakan anak itu Pak, utuh Pak, ikhlas Pak. Mungkin kalau nggak dapat di anak yang kita doakan, mungkin anaknya. Begitu. Itu luar biasa Pak. Maka Ramadan ini jaga baik-baik 3 amalan ini. Jangan sampai kemudian apa? Orang tua kita bersedih, nggak ada yang dia kirim ke saya. Masya Allah. Saya ada teman ASN. Dia di kantor jujur banget. Saking jujurnya itu Pak, susah dia naik itu. Kalau Ramadan istrinya membuat takjil, dia bawa ke kantor. Karena saking jujurnya dia, orang kantor nggak ada yang beli. Akhirnya dia panggil security. Ini deh, gue bagi sama kalian. Kata security, Pak, kami aja yang bayar. Enggak. Dia bagi. Dia bagi security. Sholat asar dia mampir di masjid, dia panggil DKM. Pak, ini takjil dari saya. Jadi dia bikin hampir 100. Sebagian kasih ke security, sisanya yang banyak itu Pak, dia taruh di masjid. Ini gimana Pak? Enggak. Bismillah, ini dari saya. Tolong jangan sebut nama saya. Tapi kami minta nomor telepon Bapak. Catat nomor teleponnya. Apa yang terjadi Pak? Dia pulang ke rumah, istrinya senang karena takjilnya habis. Kata istrinya, Bang, kan habis takjil. Kenapa muka lesu begitu? Nggak ada duitnya. Masya Allah. Ternyata orang jujur itu banyak juga yang nggak suka Pak. Ya, habis duit. Ya, kata istrinya, diberi di mana? Tadi dikasih ke security dan sisanya itu lebih banyak dikasih ke masjid. Kata istrinya, alhamdulillah hari ini kita sudah berinfak. Masya Allah. Sholat maghrib, habis maghrib mereka makan apa yang ada. Selesai maghrib ada telepon dari nomor, kaget dia. Ada orang telepon, Pak, itu katanya tadi takjil itu dari Bapak ya? Oh iya, itu enak itu Pak, kolaknya sama ini. Boleh nggak kalau saya pesan mulai besok 1 bulan Ramadan ini 1000 takjil? Masya Allah. Maksudnya gimana Pak? Tolong Pak buat ya, gitu. Pak, kalau 1000 takjil saya nggak punya modal. Udah mana nomor rekeningnya deh? Kalau sampai akhir Ramadan coba tolong dihitung. Total dihitung puluhan juta Pak. Kan kalau 1000 takjil kali sebulan. Langsung hanya beberapa saat dia kaget Pak.
di handphone masuk sekian puluh juta. Begitulah cara Allah membalas orang yang istiqamah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi ini orang yang istiqomah, Pak, nggak setengah-setengah jujurnya. Dan istrinya tidak marah-marah. Biasanya tuh rizki mau datang karena istri marah-marah, nggak jadi, Bu. Istrinya yang mengatakan, alhamdulillah hari ini kita sudah berinfak. Bukan digoblok-goblokin suaminya. Dasar kamu laki-laki nggak mikir kita mau makan apa. Ya Allah, makan tuh jujur. Ya Allah. Istrinya justru berkata, alhamdulillah ayah, hari ini kita sudah berinfak. Masya Allah. Pak, Ramadan ini bulan membuat kita yakin pada Allah. Nggak yakin pada Allah, ngapain puasa? Pak, puasa itu Pak, ibadah jiwa, halal, milik, higienis. Apa yang menghalangi kita tidak makan? Karena kita menahan itu karena Allah. Harusnya ini terbawa Pak, keyakinan kita ini kepada Allah. Saya dinasihati seorang senior, apa yang membuat kalian tidak bahagia? Karena mengukur bahagia itu dengan orang lain. Itu yang bikin kita selalu merasa nggak bahagia, merasa nggak bersyukur. Selalu mengukur kebahagiaan itu bukan dengan diri, tapi pada orang lain. Nggak bisa lihat orang lain ganti mobil. Ustadz, kok bisa tetangga Ramadan renovasi rumah? Allah Akbar. Emang kenapa? Masya Allah. Gimana nggak renovasi rumah? Rayap semua, Masya Allah. Mereka takut kalau lebaran roboh. Ya, tapi semua orang begitu. Bapak kan pernah dengar cerita orang pakai Fortuner baru warna putih berjalan siang hari melewati sebuah sawah nggak begitu besar. Dia lihat ada bapak-bapak dibawain makanan sama istrinya. Mereka duduk di gubuk kecil itu, tidak ada dinding, dibukain rantang, ditaruh daun pisang, makan. Apa kata yang di Fortuner itu? Bahagianya mereka. Dia ukur orang lain. Yang lagi makan tuh ngelihat bapak-bapak lewat mobil. Aduh mah, mobilnya mewah betul. Coba kalau kita punya mobil begitu. Jadi bahagia itu selalu orang ukur pada orang, nggak pernah melihat pada diri kita sendiri. Masih ingat Pak cerita 3 mobil yang berbeda? Sedan tahun 90, sedan tahun 2000, sedan 2021. Cuma beda merek dan beda tahun. Tahun 2021 yang bawa seorang pemuda. Tahun 2000 yang bawa seorang yang baru pensiun 58 tahun. Masya Allah. Ya. Tahun 90 kakek-kakek dan nenek-nenek yang baru pensiun tuh, dia jalan, tiba-tiba pemuda itu lewat. Dia lihat, ya Allah, halus amat ya, Masya Allah sedannya ya. Dalam hati, kalau pesanganku cukup, pasti saya punya sedan itu. Lihat, selalu ukur orang lain. 600 meter berikutnya dia lihat aki-aki dan ini. Si aki-aki turun dari mobil, mutar ke depan, bukain pintu untuk ini. Turun, kata istrinya, tuh Pak, walaupun mereka mobil lebih tua dari kita, tapi romantis, Masya Allah. Apa seperti itu Pak? Tidak juga. Ternyata pemuda yang lewat tadi itu sempat melirik melihat suami yang baru pensiun. Enak mereka ya, walaupun tahun 2000 tapi mobil sendiri. Eta mah orang sopir, kapan saja bisa dipecat sama yang ini. Nggak seperti kita bayangkan Pak. Yang lebih parah si aki-aki, ternyata bukan romantis. Mobilnya nggak bisa dibuka dari dalam, rusak pintunya. Kalau dia nggak buka, ini bisa pipis dalam mobil atau mah. Halo, jangan tertipu dengan lihat orang lain. Bapak sering lihat rumah gede, mewah, ya, Pak Haji, ya tiap hari itu Pak Haji dimarahin sama bininya. Pak, seolah bersyukur Pak.
Ya. Maka Ramadan ini ibadah jiwa, tapi ada jiwa-jiwa yang membutuhkan amal dari kita. Jiwa-jiwa itu adalah jiwa abah, jiwa umi. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini kita berikan mereka yang terbaik. Kita minta pada Allah, Allahumma ya Allah, kalau setiap tadarus kami, setiap tilawah kami, setiap huruf ya Allah yang kami sebut dengan benar, ikhlas, Engkau anggap ada pahala ya Rabb. Jadikan setiap huruf satu Ramadan ini ya Allah, 1 bulan penuh kalau kami bisa 2 kali khatam, 3 kali khatam, 1.027.000 kali 70 kebaikan, kali 70 menghapus keburukan. Mudah-mudahan abah yang mungkin ada salah, ada khilaf ya Allah, kebaikannya bertambah, keburukannya terhapus. Masya Allah. Kalau setiap solat waktu kami ya Allah, rawatib kami mengganti solat-solat wajib kami yang terhilang, mudah-mudahan rawatib kami ya Allah sampai kepada abah. Kenapa? Mudah-mudahan mengganti solat-solat abah, solat-solat umi yang mungkin ketinggalan. Masya Allah. Dan kalau infak kami ya Allah di bulan Ramadan, tiap hari ngantarin orang berbuka puasa, ya, meringankan beban saudara ya Allah, mudah-mudahan itu semua juga mengalir ya Allah, menyempurnakan pahala orang tua kami. Mari jamaah sekalian, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah Allah berikan yang terbaik. Orang tua kita, dia diberikan umur kalau masih ada. Saya tidak ingin menambah-nambah, tapi kalau dia masih ada Pak, kalau bisa Pak, temuin. Karena hari lebaran itu hari bahagia Pak. Senang banget dia. Mungkin banyak orang bersimpu, banyak orang nyalaman, tapi dia punya anak tertentu yang dia sayang Pak. Dan kalau kita pulang Pak, dia nggak nanya bawa apa, enggak. Dia nggak nanya. Dia cuma pingin merasakan bau tubuh kita seperti dulu dia menyusui kita. Kadang-kadang nggak sadar kita Pak, tiap kali ada mobil datang, dia tuh sempat melirik. Oh ya Allah, anaknya tetangga, Masya Allah. Ya, ribut-ribut, oh ini pulang, dia lihat, oh anaknya Pak Haji, Masya Allah. Kapan anak dia? Beda Pak, Bapak pulang di hari yang lain boleh, tapi pulang di lebaran itu memang luar biasa memang. Ya, cuma ada satu masalah ini. Apa masalahnya? Mohon maaf ini. Kalau kita tidak baik berkomunikasi dengan pasangan, itu masalahnya. Itu masalahnya. Kalau pasangan kita itu kurang mampu menerima, itu cobaan paling tinggi. Apalagi kalau kita agak gimana. Kan ada tipe-tipe suami itu nggak mau berbantah dengan istri, suka mengalah. Akhirnya bertahun-tahun dia nggak lihat orang tua. Ya salah-salah antum nikah dengan anak orang kaya, ya sudah nurut aja. Suami sian istri. Ngapain sih orang tua melulu? Udah aja lah. Masya Allah, itu bukan istri, iblis itu. Masya Allah. Yang model begini Pak, ya, itu ganti. Masya Allah. Kok tega ya? Ada istri kok nggak ngerti perasaan anak. Ustadz, memang anak perempuan dengan anak perempuan, maaf ini Bu, saya bukan belain laki-laki Bu. Ibu itu cukup berbakti pada suami, dijamin orang tua ibu punya kapling di surga. Itu bedanya. Ibu cukup berbakti pada suami, orang tua ibu punya kapling di surga. Itulah misi seorang wanita menikah dengan laki-laki. Kenapa wanita itu diberikan mahar? Cuma lambang itu Bu, perwalian dari seorang ayah ibu kepada suami. Ibu berbakti pada suami,
Bukan ibu doang yang masuk surga, tapi orang tua punya coupling di surga. Tapi orang tua laki ini yang paling berat. Dia besarkan anaknya, dia didik anaknya, dia ongkos anaknya. Setelah sukses, anaknya diambil oleh perempuan lain. Coba lihat itu. Dan kadang kita sebagai anak itu ngikut juga dengan istri. Coba, ini hari ke-8 atau hari ke-7. Berapa kali kita telepon orang tua yang orang tuanya tidak di Bogor? Coba checklist. Saya hampir tiap hari menjelang buka, saya telepon ibu. Bu, masih puasa? Alhamdulillah, ibu kuat. Ingat bu, kalau lapar sedikit sudah gemetaran, cepat minum air, cepat minum madu. Karena dokter bilang hati-hati Ustadz, usahakan gak usah puasa ini. Tapi dia sampai hari ini puasa Pak. Dikit-dikit saya telepon, ibu ngerasa gimana? Ada gelisah, ada ini. Ada, ini remote nggak bisa dipakai. Ternyata itu kajiannya. Saya beliin TV Pak, isinya cuma ceramah semua. Tapi kalau cucunya masuk diganti komik. Setelah diganti itu ini dia nggak bisa lagi pakai. Dia telepon lagi. Ini televisi rusak. Padahal diganti sama cucunya. Masya Allah. Mau dilarang cucunya nggak enak. Saya telepon adik saya, bikin lagi TV-nya. Kenapa? Itu siaran ceramahnya udah hilang lagi. Saya bilang sama ibu, remote-nya disimpan. Nah itu masalahnya, dia simpan remote, dia sendiri lupa taruh di mana. Masya Allah. Kata si adik, gimana ya kak? Udah kamu datang lagi, beli remote kalau perlu 3 ya, Masya Allah. Coba gitu Pak. Yang jadi problem itu kalau kita kurang mampu berkomunikasi dengan pasangan, sehingga pasangan tidak bisa menghargai orang tua. Itu udah kiamat itu Pak. Itu yang disebut fitnah pada pasangan. Bu, ibu bakti pada suami, orang tua ibu punya coupling di surga. Bantu suami untuk menyempurnakan baktinya pada orang tua yang melahirkan dia, membesarkan dia. Bantu suami bu. Pastikan suami bisa sempurna baktinya kepada kedua orang tua. Terakhir, Ustadz dari tadi cuman ibu terus. Eta bapak kumaha? Aduh ya Allah. Kadang bapak kita suka lupa karena dia tidak pernah minta apa-apa. Kata orang, ayah itu kalau dia masih hidup jarang kita ingat. Tapi kalau dia sudah tidak ada, baru kita sering ingat. Itu ayah. Ibu memang yang mengandung kita, tapi darah pada kita itu adalah darah ayah kita. Ibu memang yang melahirkan kita, tapi saat melahirkan ibu tidak punya daya. Laki-laki yang menggendong, mengajani kita, ayah kita. Ibu yang menyusui 2 tahun bahkan, tapi air susu ibu yang kita minum itu keringat, perjuangan, pulang pagi, pergi petang, pulang petang. Perjuangan ayah kita. Sekali lagi, ayo kita bantu 2 orang itu dengan amal-amal utama kita di bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ya Rabb, ya Rabb. Jika amal kami di bulan Ramadan ada yang baik, ikhlas di menurut-Mu ya Rabb, jadikan dia pahala mengalir pada keduanya. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma adkhilhum jannata ma'al abrar. Allahumma adkhilhum jannata ma'al abrar. Ya Rabb, ampuni kesalahan mereka berdua ya Rabb, dan jadikan setiap pahala yang Kau catat bagi kami sekaligus menggugurkan kesalahan mereka berdua ya Rabb. Ampuni kami tidak sempat bawa mereka ke tanah suci. Ampuni sampai mereka tua masih membebani mereka. Ampuni ya Allah jika pasangan kami kurang menghargai. Ampuni
Ampuni ya Allah anak-anak kami yang lupa pada orang tua kami ya Allah. Rabbana faghfir lana dunubana wa israfana fi kulli amrina. Allahumma ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikan hati kami, teguhkan hati kami dalam agama dan ketaatan, dalam ibadah di bulan Ramadan ya Rabb, agar mereka berdua gembira pahala yang mengalir kepadanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.